Selamat pagi untuk seluruh peserta Zoom pada pagi hari ini. Izin kita tanyakan dulu apakah Bapak Ketua Umum Apeknas dan narasumber kita sudah masuk ke dalam webinar pada pagi ini. Selamat pagi. Baik, selamat pagi Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam webinar hari ini, Jumat 13 Februari 2026, dengan tema Konstruksi Masa Depan Meretas Efisiensi dengan BIM dan Evolusi Modular 4.0. Perkenalkan, saya Dwi Arimbi yang akan memandu jalannya acara webinar pagi ini. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ketua Umum Apeknas, narasumber, peserta, serta seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Insinyur Fandi Iyot ST MPK IPN, selaku Ketua Umum Apeknas, serta narasumber kita pada pagi ini, Mbak Dia Fitri Nirmala, selaku Apprentice Apeknas, dan seluruh peserta webinar yang hadir pada pagi yang berbahagia ini. Kami menyampaikan salam hormat kepada Bapak Ibu semua. Sebelum itu, kami Apeknas mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada LPJK dan Kementerian PUPR yang sudah bersedia hadir dalam webinar pada pagi hari ini, dan juga kami memohon jika Bapak Ibu perwakilan LPJK dan Kementerian PUPR untuk dapat memberikan kata sambutan untuk webinar pada pagi hari ini, di mana kami Apeknas sangat berterima kasih jika bersedia memberikan kata sambutannya. Sebelum memulai acara, izinkan saya sebagai MC pada pagi ini untuk membacakan susunan acara yang sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, mendengarkan mars dari Apeknas. Yang ketiga, kata sambutan dari Ketua Umum Apeknas. Yang keempat, foto bersama sebagai dokumentasi. Yang kelima, pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup. Kini mari kita lanjutkan ke agenda selanjutnya, yaitu mendengarkan Mars Apeknas. Kepada admin, kami persilakan untuk memutarkan videonya. Indonesia negeri tercinta, anugerah Tuhan. Kami pengusaha kontraktor, maju sejahtera, ciptakan peluang kerja, Apeknas jaya. Bangun negeri, satukan bangsa demi Ibu Pertiwi. Jasa konstruksi Indonesia, maju-majulah. Jasa konstruksi Indonesia, hebat-hebatlah. Apeknas, 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 sejahtera. Apeknas, 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 untuk Indonesia. Tercinta, anugerah Tuhan. Kami pengusaha kontraktor, maju sejahtera, ciptakan peluang kerja,
Indonesia, maju majulah. Jasa konstruksi Indonesia, hebat hebatlah. Apenas, 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 sejahtera. Apenas, 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 Indonesia. Terima kasih. Sekarang kita akan mendengarkan kata sambutan. Sambutan ini akan diwakilkan oleh Ibu Kristina Saragi. Kepada Ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati narasumber kita hari ini, Saudari Dia Fitri Nirmala, dan moderator kita hari ini dengan Saudari Dwi Arimbi. Mereka adalah apprentice Apeknas. Perkenalkan, saya Kristina, mewakili Ketua Umum Apeknas, Bapak Dr. Insinyur Fandi Iyot. Kami mengapresiasi kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu sekalian yang sudah hadir pada webinar hari ini. Webinar ini merupakan bagian dari komitmen Apeknas dalam meningkatkan kompetensi dan pengembangan profesional. Semoga kegiatan ini memberikan wawasan dan manfaat yang nyata bagi kita semua. Terima kasih, selamat mengikuti webinar. Baik, terima kasih Ibu atas kata sambutannya. Sebelum ke inti acara webinar online pagi ini, izinkan kami untuk melakukan foto bersama untuk dokumentasi. Mohon kepada seluruh peserta untuk dapat menyalakan kamera Zoom. Boleh Bapak Ibu yang belum mengaktifkan kamera Zoom, dipersilakan untuk mengaktifkan kamera Zoom terlebih dahulu. Pada hitungan ketiga, admin akan mengambil screenshot untuk setiap slide. Slide pertama akan saya pimpin. 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Terima kasih. Sebelumnya kami infokan bahwa untuk video webinar secara utuh dapat ditonton dari YouTube Apeknas TPN. Kepada seluruh peserta, jangan lupa untuk di-subscribe. Dan untuk sertifikat dan materi akan kami kirimkan melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir kembali di hari H, yang sudah kami kirimkan ke dalam kolom chat. Dan juga kami Apeknas sudah mempunyai channel WhatsApp, jadi mohon dapat follow channel Apeknas di WhatsApp, di mana kami akan mengirimkan update terbaru seputar dunia konstruksi, seminar, dan webinar, peluang bisnis, regulasi, dan event terkini. Selanjutnya, marilah kita memasuki acara inti dari seminar online pada pagi hari ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber, yang nantinya akan dilanjutkan dengan diskusi serta sesi tanya jawab. Kepada narasumber yang Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang telah mengikuti webinar pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke teknis, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk sejenak membayangkan sebuah industri yang sangat presisi, misalnya seperti otomotif. Di pabrik mobil ternama, ribuan komponen dirakit oleh perpaduan robot dan manusia dengan toleransi kesalahan di bawah 1 mm. Semua terukur, selesai tepat waktu, dan kualitasnya konsisten di setiap unit. Nah, sekarang mari kita bandingkan dengan realita di lapangan proyek konstruksi sehari-hari. Kita sering melihat material yang datang terlambat, pekerja yang kebingungan karena gambar arsitek ternyata tabrakan dengan jalur pipa MEP.
sehingga tumpukan sisa material atau waste yang menggunung di pojokan proyek. Nah, pertanyaannya, mengapa industri konstruksi yang membangun peradaban manusia justru tertinggal produktivitasnya dibandingkan manufaktur selama 20 tahun terakhir? Sehingga alasan utama kita berkumpul hari ini untuk membedah BIM dan revolusi modular 4.0 sebagai kunci efisiensi masa depan. Baik, mari kita mulai pada ya. Yang pertama yaitu mengatasi tantangan konstruksi. Mengapa kita tidak bisa bertahan dengan cara lama? Yang pertama yaitu alasannya karena low productivity, yang dimana data menunjukkan sektor manufaktur berhasil melipat gandakan produktivitasnya, sementara konstruksi cenderung jalan di tempat. Kita terlalu banyak menghabiskan waktu, biaya, dan energi untuk memperbaiki kesalahan yang sebenarnya bisa dicegah sejak awal. Selanjutnya, cost and time overrun. Proyek besar seringkali menjadi lubang hitam bagi anggaran. Mengapa? Karena estimasi sering meleset akibat data yang tidak akurat dan koordinasi yang lemah. Selanjutnya, environmental impact. Kita harus sadar bahwa kita adalah salah satu penyumbang emisi karbon dan limbah material terbesar. Di era global yang menuntut kepatuhan terhadap standar lingkungan, jika tidak berubah sekarang, regulasi hijau di masa depan bisa membatasi gerak bisnis kita. Selanjutnya, BIM sebagai jantung transformasi. Topik pertama kita menggarisbawahi satu hal, bahwa kita harus melepaskan persepsi bahwa BIM itu hanyalah perangkat lunak atau sekedar aplikasi 3D yang terlihat canggih. Namun, BIM itu merupakan salah satu proses kolaborasi yang intinya adalah untuk menciptakan single source of truth atau sebuah sumber data tunggal yang valid. Bayangkan, jika seorang arsitek mengubah posisi pintu, secara otomatis jadwal pengadaan di logistik berubah, dan hitungan struktur di sekitarnya ikut menyesuaikan dengan secara real time. Inilah yang kita sebut dengan memecahkan silo informasi. Tidak ada lagi tim yang bekerja sendiri-sendiri tanpa tahu perubahan di departemen lain. Semua informasi mengalir lancar dalam suatu database yang terpusat. Selanjutnya, dimensi BIM melampaui visualisasi 3D. Mari kita masuk ke dalam aspek teknis yang memberikan nilai tambah bagi bisnis. Yang pertama yaitu 3D atau clash detection. Disinilah kita melakukan penghematan biaya yang terjadi secara drastis. Kita bisa melakukan virtual construction, kita membangun gedung tersebut secara digital sampai selesai di komputer. Nah, jika ada pipa air yang menabrak balok beton, kita cukup dengan menggeser garis di layar dan biayanya Rp0. Bandingkan jika hal baru ketahuan di lapangan, kita harus membobok beton yang sudah jadi, dan itu sangat menimbulkan pemborosan waktu dan biaya. Selanjutnya, time. Kita memasukkan dimensi waktu, kita bisa mensimulasikan urutan pekerjaan hari demi hari. Kita bisa memprediksi jika logistik terlambat 2 jam, apa dampaknya terhadap pekerjaan struktur di lantai atas. Selanjutnya, cost atau biaya. Nah, ini adalah revolusi bagi tim biaya atau quantity surveyor. Volume material ditarik langsung dari model digital dan estimasi bisa menjadi sangat akurat, hingga risiko kekurangan material atau markup volume yang tidak masuk akal bisa kita minimalisir.
Selanjutnya, modular 4.0 paradigma bangunan sebagai produk. Setelah kita memiliki desain digital yang sempurna melalui BIM, langkah selanjutnya kita adalah mengeksekusi melalui modular 4.0. Kita mengubah paradigma membangun di lapangan menjadi manufaktur komponen. Kita memindahkan sebagian besar pekerjaan ke pabrik, yang dimana di dalam pabrik itu terciptakan lingkungan yang terkontrol sehingga kita bisa memproduksi model-model bangunan seperti unit kamar atau area fungsional lengkap dengan instalasi listrik dan air di dalamnya. Di dalam pabrik juga cuaca tidak menjadi kendala dan pencahayaan selalu lebih optimal. Dan penguasaan kualitas bisa dilakukan di setiap tahap produksi secara lebih ketat dibandingkan di lokasi proyek yang terbuka. Selanjutnya, integrasi BIM dan modular. Mungkin muncul pertanyaan, mengapa modular sangat bergantung kepada BIM? Jawabannya yaitu ada pada konsep Design for Manufacturing and Assembly. Dalam konstruksi konvensional, selisih 1 atau 2 cm mungkin masih bisa ditoleransi atau diakali dengan adukan semen. Namun, dalam sistem modular, presisi milimeter dan adalah harga mati. Jika sebuah modul meleset 2 mm saja, ia tidak akan bisa masuk ke dalam sambungannya. Nah, BIM ini menyediakan akurasi data yang diperlukan agar mesin-mesin di pabrik bisa bekerja dengan presisi yang tidak mungkin dicapai oleh pengerjaan manual yang dilakukan di lapangan. Selanjutnya, dampak strategis dan kecepatan dan efisiensi. Mari kita bicarakan dari sisi bisnis dan manajerial. Apa dampak yang paling signifikan bagi pemilik proyek? Jawabannya adalah parallel processing. Dalam metode tradisional, kita harus menunggu fondasi selesai total sebelum mulai membangun struktur atas. Nah, dengan sinergi BIM modular, saat ini tim lapangan bisa menggali tanah, tim pabrik sudah mulai mencetak modul untuk lantai 1 hingga lantai 10. Begitu fondasi siap, kita tinggal melakukan perakitan seperti penyusulan Lego. Hasilnya adalah pemotongan durasi proyek yang terjadi hingga 50%, yang berarti percepatan atau return of investment bagi perusahaan. Selanjutnya, teknologi pendukung dalam ekosistem 4.0. Nah, teknologi ini juga didukung oleh ekosistem digital yang kuat seperti Internet of Things atau IoT. Setiap modul bisa diberi sensor atau barcode sehingga kita tahu statusnya secara real time. Apakah ini diproduksi dalam pengiriman atau sudah terpasang? Selanjutnya, AR atau VR, pekerja di lapangan bisa menggunakan bantuan visual digital untuk memastikan pemasangan modul tepat pada titik koordinatnya. Lalu ada digital twin, yang dimana saat gedung selesai, pemilik tidak hanya menerima fisik gedung, tapi juga gambaran digitalnya. Nah, ini mempermudah pemeliharaan jangka panjang karena posisi setiap kabel dan pipa terekam dengan akurat. Selanjutnya, sustainability. Secara moral, kita bertanggung jawab pada lingkungan. Dengan sistem pabrikasi, kita mencapai target zero waste. Sisa potongan material di pabrik langsung didaur ulang secara sistematis, dan tidak ada lagi material berharga yang terkubur di tanah proyek. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita sudah sampai di penutup materi. Perlu kita sadari bahwa teknologi BIM dan modular 4.0
bukan lagi sekedar tren atau pilihan, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk tetap kompetitif di industri global. Kita bergerak dari cara kerja yang reaktif menuju cara kerja yang prediktif dan lebih terukur. Transformasi ini tentu membawa tantangan tersendiri, mulai dari adaptasi SDM hingga pergeseran budaya kerja. Namun, diskusi yang paling produktif justru dimulai ketika presentasi ini berakhir. Saya sangat ingin mendengar perspektif, pertanyaan atau mungkin kekhawatiran yang Bapak Ibu rasakan terkait implementasi sistem di proyek-proyek yang Bapak Ibu lakukan. Nah, dengan waktu yang tersisa, mari kita berdiskusi secara lebih dalam dan saya persilahkan kepada Bapak Ibu dan peserta webinar untuk menyampaikan pertanyaan atau sarannya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber atas pemaparan materi yang sangat informatif dan menarik. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab, di mana para peserta memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Silahkan bagi peserta yang ingin bertanya, dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan secara langsung. Baik, ada pertanyaan yang pertama dari Bapak Rafli. Izin bertanya, sebenarnya apa sih yang membuat cara lama membangun gedung itu dianggap sudah tidak efisien lagi untuk zaman sekarang? Boleh langsung dijawab, Mbak Dia? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bapak Rafli. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat cara lama membangun gedung itu dianggap sudah tidak efisien lagi untuk zaman sekarang? Jawabannya adalah intinya itu ada pada masalah pemborosan, baik itu waktu maupun uang. Di metode lama, produktivitas kita itu sangat rendah karena banyak mengerjakan ulang akibat salah koordinasi. Selain itu, proyek sering kali molor dan biayanya membengkak. Belum lagi masalah sampah sisa bangunan yang menumpuk. Kita butuh sistem baru seperti BIM dan modular agar semuanya lebih teratur, cepat, dan tidak merusak lingkungan. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Baik, terima kasih atas jawabannya, Mbak Dia. Apakah Bapak Rafli masih ada yang ingin ditanyakan? Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Faras. Izin bertanya Mbak Narsum, kalau sistem ini diterapkan, apakah kualitas bangunannya bisa disampaikan dengan bangunan yang dibuat dengan cara konvensional? Baik. Nah, kalau sistem ini diterapkan, apakah kualitas bangunannya bisa disamakan dengan bangunan yang dibuat dengan cara konvensional? Nah, justru kualitasnya seringkali lebih baik karena komponen ini dibuat di lingkungan pabrik yang lebih terkontrol dan diawasi ketat. Jadi, standar kualitasnya seragam seperti material modular juga biasanya didesain lebih kedap suara dan lebih efisien dalam menjaga suhu ruangan. Sehingga selain kokoh, penghuninya juga bisa merasa lebih nyaman di dalam bangunan tersebut. Terima kasih atas jawabannya Mbak Dia. Apakah Bapak Faras sudah mengerti atau masih ada yang ingin ditanyakan? Boleh langsung mengirim ke dalam kolom chat. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Rani. Izin tanya Mbak, banyak yang mengira BIM itu cuma aplikasi buat gambar 3D saja. Boleh dijelaskan secara sederhana apa bedanya dengan cara gambar manual? Oke. Nah, apa sih perbedaan BIM dengan cara menggambar secara manual? Kalau kita menggambar biasa, itu hanya garis di atas kertas atau layar. Tapi kalau BIM, setiap garis punya otak. Nah, contohnya seperti kalau arsitek menggeser posisi pintu, sistem otomatis akan memberikan
memberitahu tim kita kabel dan tim beton bahwa ada perubahan. Jadi BIM itu seperti database pintar yang memastikan semua orang dari arsitek sampai tukang memegang informasi yang sama secara persis dan otomatis. Baik, terima kasih Mbak Dia atas jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, Bu, mengenai keamanan kerja, apakah benar sistem modular ini bisa membuat risiko kecelakaan di lapangan jadi Nah, mengenai keamanan kerja, sistem modular ini bisa membuat risiko kecelakaan di lapangan lebih rendah. Jawabannya tentu saja karena sebagian besar bangunan dibuat di lantai pabrik yang aman dan stabil. Jadi kita tidak perlu mengirim terlalu banyak orang untuk bekerja di ketinggian atau di area yang berbahaya. Dan semakin sedikit juga orang yang harus melakukan pekerjaan berisiko di lapangan. Semakin rendah pula angka kecelakaan kerja yang kemungkinan akan terjadi di lapangan. baik? Terima kasih Mbak Dia atas jawabannya. Apakah Bapak Ibu semua masih ada yang ingin ditanyakan? Boleh langsung menuliskan di kolom chat. Sebelum itu, kami ingin menampilkan beberapa promo special certificate ISO untuk Special Chinese New Year. Baik, di sini ada promo Special Chinese New Year dari ISOSpace ID. ISOSpace memberikan promo ISO 9001 include dengan training, dokumen, sertifikat di harga 10 juta saja. Begitu juga dengan ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Dan juga kami menyediakan paket hemat, mungkin Bapak Ibu semua mau mengambil sertifikat ISO ketiganya. Jadi bisa dapat memilih di paket hemat aja, sudah include ISO 9001, 14001, 45001 di harga 28 juta saja. Dan Bapak Ibu juga jangan khawatir karena sertifikat ISO ini sudah terakreditasi dari IAF. Promo ini hanya berlaku dari 1 sampai 28 Februari. Jadi jangan sampai ketinggalan. Baik, di sini sudah masuk beberapa pertanyaan. Baik, kita masuk ke pertanyaan dari Bapak Efrizal Effendi. Bagaimana cara kerja integrasi antara BIM dan sistem modular dalam mencapai presisi milimeter yang dibutuhkan? Baik, pertanyaannya tadi bagaimana cara kerja integrasi antara BIM dan sistem modular dalam mencapai presisi milimeter yang dibutuhkan. Nah, integrasi antara BIM dan sistem konstruksi modular bisa mencapai presisi tingkat milimeter melalui alur kerja digital yang sangat ketat, yang dimana model 3D yang sangat mendetail digunakan langsung untuk memandu fabrikasi komponen di lingkungan pabrik lebih terkontrol. Metode ini bisa menghilangkan ketidakpastian lapangan karena setiap komponen yang dirancang dan divalidasi sebelum diproduksi. Baik, terima kasih Mbak Dia atas jawabannya. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan dari Bapak Raditya Dika.
Mengenai class detection, bagaimana fitur ini bisa menjamin biaya proyek tidak bocor di tengah jalan? Baik, pertanyaannya tadi mengenai class detection. Nah, bayangkan kalau gedung sudah dibangun, tapi tiba-tiba pipa air tidak bisa lewat karena terhalang balok dan beton. Nah, bongkar beton itu kan mengeluarkan biaya yang sangat mahal. Jadi, class detection ini berguna untuk membangun gedung secara digital dulu di komputer. Jadi, kalau misalkan ada yang tabrakan, kita bisa memperbaiki di komputer dengan biaya Rp0 sebelum semen pertama dituang di lapangan. Ini yang menjaga anggaran kita tetap aman. Baik, terima kasih, Mbak. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Putri. Izin bertanya, Bu, sebenarnya apa sih yang membuat cara lama membangun gedung itu dianggap sudah tidak... Mungkin ini pertanyaannya tadi sudah ditanyakan ya, Ibu Putri. Selanjutnya, pertanyaan dari Bapak Efrizal kembali. Apa saja tantangan utama dalam adaptasi SDM dan pergeseran budaya kerja saat menerapkan sistem ini? Baik, kita tampung dulu pertanyaannya. Dari kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Lia. Mau nanya Mbak, menurut Mbak, kenapa industri konstruksi kita belum sepenuhnya beralih ke BIM dan modular? Padahal manfaatnya sudah cukup jelas. Nah, Mbak Dia mau kita tampung dulu pertanyaannya atau mau langsung dijawab? Baik, sebelum saya menjawab pertanyaan dari Mbak Lia, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Effendi terlebih dahulu. Apa saja tantangan utama dalam adaptasi sumber daya manusia dan pergeseran budaya kerja saat menerapkan sistem ini? Nah, tantangan utama dalam adaptasi sumber daya manusia dan pergeseran budaya kerja saat menerapkan sistem baru, terutama sistem yang berbasis digital atau teknologi, umumnya berkisar pada faktor psikologis manusia, kesenjangan kompetensi, dan resistensi terhadap perubahan. Yang pertama, resistensi terhadap perubahan, yang dimana dalam hal tersebut di bidang zona nyaman, karyawan seringkali merasa nyaman dengan rutinitas yang lama dan takut atau enggan mempelajari sistem baru yang dianggap rumit. Selanjutnya, takut gagal. Ketakutan akan ketidakmampuan menggunakan sistem baru dan kinerja menurun, atau ketakutan kehilangan posisi atau pekerjaan karena otomatisasi. Selanjutnya, karena ketidakpercayaan kepada sistem. Nah, rendahnya kepercayaan pada efektivitas sistem baru, terutama jika proyek sebelumnya pernah gagal. Selanjutnya, karena kesenjangan kompetensi digital. Yang pertama, karena kurangnya literasi digital, banyak sumber daya manusia yang tidak memiliki keterampilan digital yang memadai. Contohnya seperti pengolahan data, manajemen proyek digital, dan penguasaan perangkat lunak yang baru. Selanjutnya ada ketimpangan antar generasi. Nah, perbedaan kecepatan adaptasi teknologi antara karyawan senior dan generasi muda sering menimbulkan ketimpangan performa di dalam eh,
Minta belum, Kak? Nah, selanjutnya pergeseran budaya kerja. Perubahan dari manual ke digital, pengalihan dari metode kerja yang konvensional ke otomatisasi, seringkali memicu kecemasan dan membutuhkan waktu untuk penyesuaian. Selanjutnya ada komunikasi dan kolaborasi. Nah, kesulitan dalam membangun budaya kerja kolaboratif melalui komunikasi digital yang cepat dan dinamis. Selanjutnya ada keamanan data. Kesadaran akan keamanan data dan privasi seringkali kurang, sehingga dapat menimbulkan risiko saat sistem baru yang baru diimplementasikan. Lalu ada faktor manajemen dan infrastruktur. Yang pertama, karena kurangnya dukungan manajemen, kurangnya arahan yang jelas dari pimpinan atau pelatihan yang tidak memadai dapat menghambat adaptasi dari karyawan. Dan beban kerja ganda. Karyawan harus mempelajari sistem baru sambil tetap menyelesaikan pekerjaan rutin yang meninggalkan stres dan menurunkan produktivitas kerja. Nah, cara menghadapi tantangan-tantangan tersebut, kita dapat melakukan manajemen perubahan dengan melakukan komunikasi yang jelas mengenai alasan dan manfaat perubahan. Selanjutnya kita bisa mengikuti pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan literasi digital secara terus-menerus dan pelibatan karyawan dalam proses transisi untuk mengurangi resistensi. Baik, terima kasih Mbak Dia atas jawabannya. Selanjutnya kita masuk dari pertanyaan Bapak Prasetya Adiputra. Mau nanya Bu, sebenarnya apa alasan kita harus membuat komponen bangunan di pabrik atau modular? Bukannya langsung bangun saja di lokasi seperti biasanya. Lalu untuk orang yang belum paham teknis, bagaimana cara kerja paralel processing dalam membangun gedung modular ini? Baik, alasan kenapa kita harus membuat komponen bangunan di pabrik dan bukan bangun langsung saja di lokasi seperti biasanya. Yang pertama, karena waktu pengerjaannya itu jauh lebih cepat dan pada metode konvensional, struktur, dinding, instalasi, finishing semua bisa dikerjakan secara berurutan di lokasi. Nah, pada metode modular, modul dibuat di pabrik, pekerjaan pondasi dan persiapan lahan bisa dilakukan di lokasi, sedangkan di pabrik kita bisa mempersiapkan bangunan yang akan dibangun di atasnya seperti dinding, lantai, atau persiapan yang lain. Nah, lalu untuk yang belum paham teknis, bagaimana cara kerja processing dalam membangun gedung modular? Selanjutnya, biayanya lebih terkontrol. Jika di pabrik, material bisa lebih dikontrol, minim pemborosan, dan tenaga kerja lebih stabil, cuaca tidak mengganggu produksi. Sedangkan di lapangan sering ada kelebihan material atau kekurangan material, dan selanjutnya bisa delay karena cuaca, dan pengerjaan ulang karena kualitas yang tidak konsisten. Nah, modular mengurangi risiko pembengkakan RAB akibat keterlambatan dan kesalahan kerja. Selanjutnya, kualitasnya lebih
konsisten karena diproduksi di lingkungan yang terkontrol seperti industri manufaktur, standarisasi lebih baik dan quality control-nya lebih ketat. Mirip seperti industri otomotif yang bukan dirakit secara sembarangan di lapangan. Dan lebih aman juga karena resiko kecelakaan kerja di lokasi jauh lebih kecil karena pekerjaan berat banyak dilakukan di pabrik dan waktu kerja di ketinggian menjadi berkurang dan aktivitas jadi lebih singkat. Baik, terima kasih atas jawabannya, Mbak Tia. Jika Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung mengirimkan ke dalam kolom chat. Dan juga saya ingin mengingatkan, eh, sertifikat dan materi akan dikirimkan kembali melalui email Bapak Ibu ketika telah mengisi daftar hadir kembali di hari H yang sudah kami kirimkan melalui kolom chat. Jadi bagi Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi kembali daftar hadir yang sudah kami kirimkan ya. Baik, Mbak Diah, mungkin ini ada pertanyaan yang masuk dari Bapak Setia Purnomo. Mau nanya, Bu, sejauh mana sistem ini bisa membantu kita mengurangi sampah bangunan yang biasanya menggunung di sekitar lokasi proyek dan mengenai, oke, mungkin dari sampah bangunan dulu bisa dijawab, Bu Diah. Baik, nah dengan pekerjaan modular kita bisa mengurangi sampah karena eh, jika kita melakukan pengerjaan secara konvensional biasanya terjadi kelebihan material yang menumpuk dan tidak terpakai. Jadi kita dengan bantuan desain pabrik memotong material bisa dilakukan dengan sangat pas dan hampir tidak ada sisa. Nah, karena semuanya sudah terukur secara digital, limbah material bisa berkurang hingga 90%. Ini yang bisa kita sebut dengan istilah zero waste. Membangun gedung tanpa harus merusak lingkungan dan tumpukan sampah semen atau besi bisa kita minimalisir. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Diah. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum memasuki waktu sholat.
Oke, baik. Sepertinya tadi ada pertanyaan yang terlewat dari Mbak Lia. Kenapa industri konstruksi kita belum sepenuhnya beralih ke BIM dan modular, padahal manfaatnya sudah cukup jelas? Salah satu faktor utamanya itu karena kesiapan sumber daya manusia dan perubahan pola kerja. Nah, industri konstruksi itu sudah lama terbiasa dengan metode konvensional. Jadi, ketika harus beralih ke sistem yang serba digital dan kolaboratif, pasti butuh waktu yang cukup panjang untuk beradaptasi. Nah, selain itu, ada juga faktor investasi awal, yang dimana software BIM, pelatihan tenaga kerja, hingga fasilitas produksi modular membutuhkan biaya yang cukup besar. Bagi perusahaan besar mungkin lebih mudah, tapi untuk perusahaan kecil dan menengah tentu perlu pertimbangan yang lebih matang. Namun kalau dilihat dari jangka panjang, transformasi ini sebenarnya bukan lagi pilihan, tapi sudah menjadi kebutuhan kita supaya industri konstruksi kita bisa bersaing secara global. Mungkin itu jawaban dari saya. Baik, terima kasih Mbak Dia atas jawabannya. Apakah Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan? Boleh langsung mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat kami. Oke, Mbak Dia, mungkin saya ingin bertanya. Halo, Mbak Dia. Halo. Oke, mungkin saya ingin bertanya, saya penasaran terkait, nah dalam proyek nyata, kapan waktu terbaik kita untuk mulai menerapkan BIM? Apakah saat kita tender, apakah tunggu perencanaan, atau setelah kontrak ini berjalan? Baik, mungkin akan saya tampung dulu pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dwi. Dalam proyek nyata, waktu terbaik untuk mulai menerapkan BIM itu kapan sih? Nah, meskipun BIM ini dapat diterapkan di berbagai fase, namun berdasarkan tahapan proyek, eh, bisa dilakukan dalam tahap perencanaan karena waktu dan dampak yang positif karena bisa melakukan deteksi konflik dini masalah desain dan dideteksi sebelum pembangunan fisik dimulai. Dan jika ini dilakukan dalam fase perencanaan, kita bisa mencegah untuk melakukan pekerjaan ulang yang mahal. Selanjutnya, eh, kelebihannya yaitu estimasi biayanya menjadi lebih akurat dan memungkinkan penyusunan anggaran yang lebih presisi berdasarkan model digital dan optimasi desain yang dimana pemangku kepentingan dapat memvisualisasikan proyek sejak awal untuk membuat keputusan yang lebih baik. Selanjutnya di tahap tender. Nah, penerapan pada tahap ini juga boleh dilakukan karena bisa berfungsi sebagai instrumen yang strategis, seperti transparansi dokumen yang membantu kontraktor memahami kompleksitas proyek secara detail, sehingga penaruhan harganya tuh jauh menjadi
lebih realistis. Dan selanjutnya ada kebutuhan dokumen. Nah, di Indonesia dokumen BIM kini sering menjadi syarat dalam penyusunan dokumen tender proyek dalam infrastruktur. Tahapan selanjutnya bisa dilakukan setelah kontrak berjalan. Jika baru dimulai setelah kontrak berjalan, fokusnya itu bergeser menjadi alat manajemen pelaksanaan. BIM 4D dan 5D bisa digunakan untuk penjadwalan dan pengendalian anggaran selama proyek berlangsung. Dan pelacakan proyek juga mendukung koordinasi di lapangan dan persiapan data untuk manajemen fasilitas setelah proyek selesai. Nah, jadi kesimpulannya itu semakin awal BIM diterapkan dan maka semakin besar juga penghematan biaya dan waktu yang bisa dicapai. Dan penundaan penerapan hingga tahap kontrak berjalan dapat berisiko seperti kehilangan manfaat optimal dari deteksi kesalahan dan desain sejak dini. Mungkin itu saja jawaban dari saya, Mbak Dwi. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Alfian Rahim. Maaf Bu, mau nanya, untuk pelatihan BIM apakah ada di daerah? Adakah di daerah? Saya kebetulan di Kota Padang. Terima kasih. Bagaimana Bu Dia? Apakah ada pelatihan BIM? Sepertinya ada ya, di setiap kota pasti ada pelatihan terkait BIM, terkait atau tools lain. Mungkin Mbak Dia boleh jawab yang lebih spesifik. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Alfian Rahim. Nah, untuk lebih detailnya Bapak bisa langsung konsultasi ke channel Apeknas, yang dimana kami sudah mengirimkan channel WhatsApp Apeknas di kolom chat. Bapak bisa langsung menghubungi channel tersebut. Nah, di sana ada nomor Apeknas, Bapak bisa langsung menghubungi ke 0822 8830 dan 3338. Boleh mungkin Bapak Alfian Rahim boleh mengkontak langsung dari call center Apeknas. Mungkin untuk solusi pertanyaan terkait pelatihan BIM bisa dikonsultasi melalui Apeknas. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan terakhir dari Bapak Tohani. Apakah teknologi BIM bisa untuk rancang bangun seperti Lego 3 dimensi seperti teknologi yang diterapkan di negara Cina? Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Apakah teknologi BIM bisa dirancang untuk bangunan Lego 3 dimensi yang diterapkan di negara Cina? Nah, tentu saja teknologi BIM ini justru merupakan otak utama di balik metode rancang bangun Lego yang dikenal sebagai konstruksi modular yang sangat populer di Cina. Nah, bagaimana BIM berperan dalam sistem rancang bangun tersebut? Yang pertama, karena desain modular yang lebih presisi. Sama seperti bermain Lego, bangunan dipecah menjadi unit-unit kecil atau modul di dalam model 3D BIM. Nah, setiap unit ini seperti kamar tidur atau kamar mandi bisa dirancang lengkap dengan instalasi listrik dan pipa sebelum dicetak. Sehingga menghasilkan akurasi yang tinggi karena setiap modul harus saling mengunci dengan pas saat dipasang di lapangan. Dan BIM ini juga memastikan toleransi kesalahan yang sangat minim. Nah, selanjutnya kita bisa memvisualisasikan 3D sehingga semua pihak dapat melihat
simulasi perakitan bangunan sebelum unit-unit tersebut bisa dibuat di pabrik. Selanjutnya, prefabrikasi dan fabrikasi. Teknologi BIM juga memungkinkan integrasi langsung ke mesin pabrik, sehingga modul yang diproduksi di lingkungan lebih terkontrol dan dalam bentuk panel 2D atau volume 3D yang kemudian bisa diangkut ke lokasi proyek untuk dirakit. Nah, dalam efisiensi di Cina, perusahaan seperti Broadcom atau Bangke menggunakan BIM untuk membangun gedung-gedung bertingkat dalam hitungan hari dengan sistem bongkar pasang ini. Jadi keunggulannya yaitu kecepatan dengan BIM dan sistem modular, waktu konstruksi dapat dipangkas secara signifikan karena pekerjaan fondasi di lapangan dan pembuatan modul di pabrik bisa kita lakukan di dalam waktu yang bersamaan. Dan ini juga dapat mengurangi limbah karena komponen yang dibuat berdasarkan model digital yang akurat di pabrik, sisa material jauh lebih sedikit dibandingkan metode konvensional. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu Dia. Luar biasa. Terima kasih atas antusiasme Bapak Ibu semua. Banyak sekali pertanyaan menarik yang masuk. Kita akan akhiri sesi tanya jawab sampai di sini. Semoga diskusi ini menambah wawasan dan menjadi inspirasi untuk kita semua. Bagi Bapak Ibu yang masih ingin Sebelum mengakhiri acara webinar online pagi ini, izinkan kami untuk melakukan dokumentasi kembali. Mohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera Zoom. Boleh Bapak Ibu dinyalakan terlebih dahulu kamera Zoom-nya karena kita akan mengambilkan foto dokumentasi. Pada hitungan ketiga, admin akan mengambil screenshot untuk setiap slide. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Terima kasih. Kami infokan kembali bahwa untuk video webinar secara utuh dapat ditonton dari YouTube APEKNAS DPN. Kepada seluruh peserta, jangan lupa untuk di-subscribe. Dan untuk sertifikat dan materi akan kami kirimkan melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir kembali di hari H yang sudah kami kirimkan ke dalam chat. Dan juga kami APEKNAS sudah mempunyai channel WhatsApp, jadi mohon dapat follow channel APEKNAS di WhatsApp, di mana kami akan mengirimkan update terbaru seputar dunia konstruksi, seminar dan webinar, peluang bisnis, regulasi, dan event terkini. Demikian rangkaian acara webinar kita pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan, serta kepada seluruh peserta atas partisipasinya. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan untuk kita semua. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.